Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gelar Handoko Andi Putra, Kepala Seksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Surabaya. Selamat datang Camiko di Kantor Imigrasi Surabaya. Kesempatan kali ini saya menjelaskan terkait dengan pengurusan paspor di Imigrasi Surabaya. Apa itu persyaratannya, bagaimana prosedurnya. Nanti saya jelaskan secara detail satu persatu. Loh, rek ketemu nih ambek Cak Miko. Aku saiki nanggone kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Cari sapa ngurus paspor angel? Gampang. Makanya awakmu tak jak belok langsung proses pengurusan paspor. Tapi tetep tak ketemu ambek Pak Kasih Paspor. Bang Gelar. Bang. Iya, selamat siang, Bang. Di Kantor Imigrasi Surabaya. Bang, ini kan masyarakat kan banyak bertanya. Bagaimana sih cara membuat paspor? Makanya selain nanti lewat aplikasi yang memang sudah melalui prosedur tetap, teman-teman atau relawan atau orang-orang masyarakat Surabaya ini biar tahu langsung bagaimana cara membuat paspor. Mungkin cerita. Pembuatan paspor di Imigrasi Surabaya melayani paspor penggantian dan paspor baru untuk elektronik paspor. Ya. Untuk persyaratan penggantian maupun baru, untuk baru itu melampirkan elektronik KTP, kartu keluarga, akte lahir atau buku nikah atau ijazah. Untuk anak di bawah umur melampirkan ektp orang tua, akte lahir anak ditambah dengan buku nikah orang tua. Oh gitu ya. Kalau untuk penggantian cukup iktp sama paspor lama aja. Oh, artinya sudah ada akte lahir, itu kalau akte lahir nggak ada diganti sama Buku nikah. buku nikah. Kalau nggak ada diganti sama ijazah. Oke. Yang penting data semua sama, Cak. Tanggal lahir, tempat lahir, tahun lahir, dan nama itu harus semua sama. Di ijazah, di buku nikah ataupun di KTP. Gitu, Cak. Pemohon yang sudah mendaftar melalui paspor bisa langsung datang ke kantor imigrasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan menuju ke duta layanan untuk menerima berkas dan mendapatkan nomor antrian. Oh, seperti ini ya. Oh. Jadi nanti pemohon terima berkas, isi surat pernyataan, dan sudah nanti dikasih nomor antrian untuk foto dan wawancara. Oh, gitu. Untuk yang prioritas untuk ibu hamil maupun anak di bawah umur, balita ataupun lansia, langsung kita arahkan ke layanan prioritas. Oh. Kita ke layanan prioritas saja. Tapi sebelumnya harus melalui aplikasi dulu ya. Nah, untuk yang pemohon reguler maupun percepatan bisa melalui paspor. Dan untuk lansia maupun anak di bawah umur ataupun ibu hamil bisa walk-in datang untuk proses foto dan wawancara di area yang sama. Oh, tanpa harus melalui itu ya. Paspor dengan yang bersangkutan sendiri datang ke kantor imigrasi. Oh. Dia nanti nerima nomor, Cak, dari duta layanan. Nanti dipanggil sesuai antriannya untuk prioritas dan untuk reguler. Oh, oke. Ruang bermain anak, snack corner, dan juga bisa pemohon itu makan es krim gratis, Cak. Oh, enak kan? Jadi standar pelayanan di sini kita bikin di 7 titik pelayanan imigrasi Surabaya. Ada di Mojokerto, Sidoarjo, ada di 2 mall, Cak, BG Junction dan Ciputra World. Itu Sabtu Minggu buka tuh. Ciputra World ada liburnya ya berarti ya? Ya, Ciputra World buka Sabtu Minggu, dan di BG Junction kita bikin per 2 minggu sekali kita buka pelayanan di sana di hari Sabtu. Oh, khusus yang di mall, Cak. Khusus di mall ya. Artinya bagi pengunjung atau masyarakat Surabaya yang ngurus paspor di mall, selain bikin paspor dia juga bisa jalan-jalan belanja ya. Nah, kalau untuk komunitas maupun misalkan ada komunitas ataupun perkumpulan yang ingin mengkolektif paspor, kita juga bisa datang ke sana, Cak. Namanya Easy Paspor. Jadi minimal 30 orang daftar secara langsung, kita yang datang ke sana buat foto dan wawancara paspor di tempat yang bersangkutan. Kan? Ada layanan itu juga, dan juga ada layanan emergency apabila orang itu sakit ataupun yang butuh urgent buat berobat keluar, kita langsung ke sana, Cak, buat foto dan proses wawancara di sana. Kan? Paspor itu mudah sih sebenarnya, Cak. Yang penting persyaratan lengkap, datanya itu sama semua, ya insya Allah jalan ya. Jalan. Namun pada saat wawancara kan kadang-kadang permohonan paspor itu bermacam-macam ya, Cak. Kita dari imigrasi juga ada fungsi pengawasan keimigrasian, Cak, untuk WNI. Oh, takutnya disalahgunakan. Takutnya itu jadi korban TPPO ataupun korban scamming di luar negeri, itu kita agak protektif terhadap orang-orang seperti itu, Cak. Jadi kita minta jaminan dari orang tua maupun jaminan dia sudah bekerja di Indonesia. Dikhawatirkan kalau misalkan dia tidak memiliki itu, dimanfaatkan di luar. Jadi korban TPPO, korban scamming itu yang kita awasi, Cak. Ya, jelas kan? Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit untuk ngurus paspor. Yang penting data sama semua. Penting data komplit bener ya. Jadi antara KTP, KK, ijazah itu semua sama. Nama, tanggal lahir, dan tempat lahir sama. Jangan ada satu yang beda. Karena apa? Ketika satu itu beda, otomatis urusannya tambah panjang. Harus ke Dispenduk Capil, harus ngurus ini itu yang bikin sulit. Makanya ketika ini pesen gawe
wong tua ya, para wong tua ketika dari anak, tolong data itu dilengkapi sejak awal. Jadi ketika kita lahir, kita memiliki akte kelahiran. Mari akte kelahiran ono, akhirnya sekolah kan juga butuh ijazah dan lain-lain ya. Ya aku tolong ya, lengkapi data identitas kependudukan. Terus gak angel, makanya biar tidak sulit. Sulitnya ya karena ya aku mau data gak komplit, marung jaluk cepet ya. Jadi masalah nih, yo. Gue tak tunjukin delok proses pembuatan paspor, ini ruang foto dan yang lainnya ya. Oke. Nah, jadi setelah dapat nomor antrian, nanti dipanggil antrian buat wawancara dan foto ya. Nah, disitulah fungsi keimigrasian mengawasi warga negara Indonesia ya. Jadi kalau misalkan dia wawancaranya meragukan ataupun ada indikasi bekerja secara ilegal, tentunya kita memintakan dokumen tambahan pendukung dari hasil wawancara dia. Oh, ketika dia keperluan untuk apa ya? Iya, misalkan buat umroh, dia butuh nama tambahan ya, gitu. Mereka wajib mengampilkan umroh sesuai dengan tujuannya. Tapi sebenarnya paspor itu kan bisa dipakai di seluruh negara ya, kecuali Israel ya. Harus ada visa ya. Iya, harus ada visa. Pun kalau mungkin pakai paspor Indonesia buat ke Israel sebenarnya nggak bisa juga, harus lewat negara-negara sampingnya. Lewat ya. Oke. Ayo saya ingin delok prosesnya. Karena fungsi petugas wawancara ini memfilter kan dan melindungi warga negara Indonesia agar tidak menjadi korban di luar negeri. Kan sekarang banyak tuh scam-scam di luar, ataupun kerja-kerja scam di Kamboja, di Thailand atau di Myanmar ataupun negara-negara rawan. Itu fungsi kita di sini ya. Untuk memfilter ataupun apa namanya istilahnya itu melindungi warga negara Indonesia. Pemohon itu dokumen kurang, mereka setelah tugas memintakan dokumentasi. Setelah itu 5 tahun sebesar PNBP 650.000 dan untuk yang 10 tahun PNBP 950.000. Nah, misalkan paspornya hilang atau rusak, apa kena? Nah, kalau untuk paspor hilang dan paspor rusak itu tentunya prosedurnya beda sendiri ya. Nah, kalau untuk paspor hilang dan paspor rusak, masyarakat bisa datang langsung ke kantor kita tanpa perlu antrian online. Jadi mereka datang membawa, misalkan kalau misalnya paspor rusak dibawa. Ataupun kalau paspor hilang, itu wajib melampirkan lapor hilang dan kantor polisi. Keterangan ya. Lapor polisi, proses BAP, dan itu ada denda. Untuk paspor hilang dendanya itu misal 1 juta rupiah, di luar PNBP dari harga paspor. Paspor rusak sebesar 500.000 rupiah, di luar dari misalkan pemohon itu nggak mau ngambil di sini, dia bisa melalui kantor pos, ini nanti dikirim. Jadi setelah ada proses foto wawancara, dapat kode bimbing, bayarkan ke kantor pos yang ada di belakang. Iya. Nanti dia bisa paspor itu langsung dikirim. Bisa dikirim langsung ketika sudah jadi ya. Jadi nanti kantor pos yang kesini ambil paspornya dan dikirim rumah. Perlu dijelaskan bang, mungkin untuk aplikasi, artinya masyarakat ini kan dulu sebelum ada aplikasi itu kan dia bisa datang langsung mungkin ya, tapi sekarang kan harus melalui aplikasi ya. Ya, itu tadi saya bilang ya, kalau masyarakat itu daftar permohonan perpanjangan dan permohonan baru paspor melalui aplikasi paspor. Untuk yang prioritas kita bisa bantu secara waktu ya. Kalau datang langsung, anak, balita ataupun ibu hamil, kita bisa langsung. Ataupun ada urgensi, kayak misalkan sakit, harus berobat luar negeri di hari itu bisa kita bantu. Jadi kita ada fasilitas permohonan percepatan, mana dia foto hari itu. Hari ini juga. Pun ada penambahan PDP sebesar 1 juta rupiah di luar harga paspor. Harga paspor. Foto hari itu selesai hari itu. Ya, harus jelas kan? Gak ribet kan? Gampang ngurus paspor, penting prosedurnya bener ya. Artinya kita mencoba mulai saiki data-data dikompliti. Ojo sampai gak komplit urusan itu. Makanya kita ngomong mau jeneng musiji, musiji harus datang ke Dukcapil atau apa untuk membenarkan itu sulitnya. Ya wes, benar ya. Salam Cak Miko.